Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang korelasi pi. Nah, sebelumnya kita sudah bahas dua analisis korelasi, yaitu korelasi produk moment dan satunya korelasi Spearman. Nah, hari ini kita akan bahas untuk materi korelasi pi atau kita kenal dengan kontingensi. Nah, korelasi pi ini nanti dalam perhitungannya memerlukan tabel kontingensi untuk mencari hubungan. Sama-sama untuk mencari hubungan, hanya bedanya nanti variabel yang digunakan ini jenis variabelnya adalah data. Hubungan antar variabelnya adalah data nominal. Ini kalau kemarin sudah kita bahas ada interval rasio, terus ada ordinal untuk yang Spearman, terus yang kontingensi ini menggunakan tabel yang nominal. Nah, Anda ingat kembali untuk tabel nominal. Nominal itu nomining, tidak punya arti sama sekali, hanya untuk membedakan A dengan B, X dengan Y, pria wanita. Nah, itu semuanya adalah data nominal. Nah, kita akan masuk ke rumus yang digunakan untuk mencari apa itu? Untuk mencari perhitungan kontingensi, ya, tabel. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari analisis kontingensi. Rumusnya adalah R theta sama dengan AD min BC dibagi dengan akar A plus B dikalikan C plus D, terus kalikan A plus C dikalikan B plus D. Nah, untuk mempermudah nanti menggunakan tabel, ya. Menggunakan alat bantu tabel seperti ini. Ini misalkan ada hubungan antara X dengan Y. Masing-masing ini dia punya dua kategori, ya, hubungan dua kategori, atau ini data nominal, ya. Misalkan hubungan jenis kelamin terhadap pemilihan prodi misalkan. Nah, prodi, maka ini masing-masing misalkan ada dua, prodinya ada dua, maka nanti berarti ini ada X-nya ada 1, 2, Y-nya juga ada 1, 2. Nah, untuk perhitungan di sini simbol ABCD di sini, ini menggunakan simbol ini, ya. Ini misalkan perpotongan 1 dengan 1 ini A, 1 dengan 2 B, 2 dengan 1 C, dan 2 dengan 2 ini D. Maka ini nanti hasil penjumlahannya ini adalah A plus B, ini adalah C plus D, yang sebelah sini A plus C, dan di sebelah sini B plus D. Ini hanya simbol bahwa yang mendatar ini dijumlahkan, yang menurun ini dijumlahkan. Nah, semoga bisa dipahami. Ini dikenal dengan tabel kontingensi. Semua datanya adalah data nominal. Jadi misalkan nanti menemukan soal yang bentuk variabelnya semuanya nominal, maka menggunakan tabel kontingensi. Nah, contohnya seperti ini. Bisa Anda baca, Anda lihat. Kita ingin mencari hubungan antara jenis kelamin mahasiswa dengan pemilihan program studi di perguruan tinggi. Ini contohnya misalkan, apakah kalau yang laki-laki itu kebanyakannya di prodi tertentu, ataukah tidak semuanya seperti itu? Apakah yang prodi misalkan, ya, PJKR itu hanya untuk yang jenis kelaminnya laki-laki saja, atau ada juga yang wanita? Ini dicari hubungan, apakah ada hubungan antara jenis kelamin mahasiswa yang memilih di suatu program studi di perguruan tinggi. Nah, ini kemudian diteliti, diambil penelitian dengan sampel 200 mahasiswa di perguruan tinggi itu, 100 laki-laki dan 100 perempuan diambil sampelnya,
dari laki-laki ternyata 70 mahasiswa memilih prodi A, kemudian 30 mahasiswa memilih prodi B, sedangkan yang perempuannya memilih 40 mahasiswa prodi A dan 60 mahasiswa pada program studi B. Nah, kita ingin mencari hubungan. Bagaimana kira dari data itu seperti apa hubungannya? Nanti menggunakan tabel kontingensi. Nah, bisa digambarkan seperti tabel di samping ini. Bisa digambarkan seperti tabel di samping ini. Kira-kira gambarnya hampir sama dengan ini ya. Jadi X dengan Z ini, X-nya adalah apa itu? Jenis kelamin, Z-nya adalah prodi. Nah, ini kita langsung ke penyelesaiannya. Ya, seperti ini ya. Ini dibuat tabel kontingensi di mana jenis kelamin laki-laki perempuan masing-masing prodi A sekian, laki-laki prodi A sekian, terus yang laki-laki prodi B sekian gitu ya, seperti data yang ada di soal tadi. Tinggal dimasukkan saja data itu. Nah, ini dijumlahkan 100, ini 100, terus yang sebelah sini 90, 90. Kalau ditotalkan semuanya harus ada 200 ya. Kalau ada yang tidak tertulis maka nanti ini akan salah ya. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan rumus yang ini. Nah, kita menggunakan rumus ini. Bagaimana caranya? Nah, seperti rumus R theta berarti A kalikan D. A kalikan D berarti silang begini ya. A kalikan D, terus min BC silang begini. Yang di atas perkalian silangnya, pengurangan perkalian silangnya. Terus yang di bawah berarti bagaimana? Nah, berarti ini ya. Masing-masing ini dijumlahkan tapi dikalikan. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, terus yang sebelah sini juga dijumlahkan. Jadi hasil perkalian yang di sini ini melibatkan 100, 100, 110 dan 90. Nanti dikalikan semuanya. Setelah itu nanti hasil penjumlahan hasil di atas ini dibagi dengan akar yang ada di bawah ini. Maka nanti akan ketemu nilai R theta-nya. Nah, kalau R theta ketemu 0,3 berarti bagaimana? Nah, ini berarti termasuk rendah ya. Korelasinya rendah. Dari sampel yang sudah diambil itu disimpulkan bahwa korelasinya antara jenis kelamin dengan pemilihan prodi itu tidak terlalu berbanding lurus ya. Tetapi ada korelasinya rendah. Nah, itu kira-kira untuk mencari perhitungan pada analisis kontingensi. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.